Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diperoleh nilai V1 dan V2 untuk masing-masing saham, kemudian akan dihitung nilai bobotnya, yaitu nilai W1 dengan W2, di mana nilai W1 itu sama dengan nilai V1 dari salah satu saham dibagi jumlahan dari semua saham di V1. Begitu juga dengan W2, di mana W2 itu adalah nilai satu saham di V2 dibagi jumlah dari seluruh saham di V2. Kemudian nilai W1 dan nilai W2 dibuat dalam bentuk baris. Setelah itu kopikan nama sahamnya, kemudian paste dalam bentuk transpose, kemudian tulis nilai alfa. Jadi alfanya ditentukan dari 0,1, 0,2 sampai dengan 0,9. Dimana nilai bobot optimumnya di sini adalah nilai alfa dikali nilai dari bobot W1 ditambah 1 minus alfa dikali nilai bobot dari W2. Untuk lebih memudahkan, di bagian huruf untuk alfanya dikunci dengan menggunakan tanda dolar, dan di bagian bobot dikunci pada bagian angka, lalu kemudian kurung tutup, enter. Kemudian tinggal digeser ke kanan. Jadi sebagai contoh di sini untuk AGRO nilai alfanya 0,1, W-nya mengikuti karena di AGRO W1-nya berbeda dengan INAF. Kemudian tinggal ditarik ke bawah untuk alfa 0,1 sampai 0,9. Jadi nilai ini ketika dijumlahkan untuk masing-masing alfa, nilainya sama dengan 1. Setelah didapat bobot ini, kemudian dihitung nilai return portofolionya. Dan juga dihitung nilai variansi portofolio.
di mana nilai return portofolio merupakan nilai dari bobot dikali dengan nilai rata-rata masing-masing saham. Di sini untuk INAF nilai rata-rata return sahamnya adalah ini. Kemudian untuk yang KAEF kemudian untuk BRIS kemudian untuk yang AGRO kemudian untuk yang SMBR jadi diperoleh hasilnya bahwa perkalian antara bobot dengan nilai rata-rata return portofolio masing-masing saham kemudian dijumlahkan diperoleh hasil nilai return portofolio untuk alfa 0,1 adalah 0,011740867 ya, begitu juga untuk yang lainnya. Sebagai contoh yang lain untuk yang 0,7 nilai alfanya diperoleh hasil return portofolionya 0,007231323. Untuk variansi portofolio yaitu sama dengan bobot dipangkatkan 2 dikali variansi kemudian ditambah bobot di saham berikutnya dipangkatkan 2 dikali variansi kemudian ditambah bobot saham berikutnya dipangkatkan 2 dikali variansinya kemudian ditambah bobot saham berikutnya dipangkatkan 2 dikali variansinya kemudian ditambah lagi bobot saham terakhir yaitu SMBR dipangkatkan 2 dikali nilai variansinya ditambah 2 kali INAF dikali dengan bobot saham KAEF kemudian dikali dengan kovarian dari INAF dan KAEF ditambah INAF dengan BRIS menggunakan kovariansi dari BRIS INAF. Selanjutnya untuk yang INAF dengan AGRO menggunakan kovariansi dari INAF dengan AGRO kemudian untuk yang bobot INAF dengan SMBR kemudian untuk yang KAEF dengan BRIS
kemudian KAF dengan AGRO, kemudian untuk yang KAF dengan SMBR, BRS dengan AGRO, kemudian untuk BRIS dengan SMBR, dan yang terakhir AGRO dengan SMBR. Untuk yang lainnya juga sama. Kemudian kita hitung nilai risikonya, yaitu akar dari nilai variansi portofolio, di mana nilai rata-rata di mana nilai terendah dari return portofolionya di sini ada di alfa 0,9. Begitu juga untuk yang resikonya di sini. Resiko terendah. Jadi resiko terendah berada di alfa 0,9 dan nilai variansi portofolio terendah juga ada di alfa 0,9. Jadi bisa disimpulkan bahwa bobot terbaik di sini adalah di alfa 0,9. Kemudian kita simulasikan dengan misalkan modal sebesar 100 juta. Jadi dari modal 100 juta ini kita akan melihat berapa banyak uang yang kita investasikan ke 5 saham yang ada di sini. Pertama untuk yang INAF dengan uang 100 juta kita kalikan dengan bobotnya hingga diperoleh ya masing-masing yaitu investasi terbanyak yaitu di saham BRIS dan investasi yang terendah yaitu di saham AGRO. Baik, sekian video dari saya, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.